Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan menggunakan video. Baiklah, pada kuliah yang lalu kita sudah bahas tentang sebab-sebab timbulnya serangan hama. Dengan mengetahui sebab-sebab timbulnya serangan hama ini, ya kita mampu menggunakan pestisida secara bijaksana. Dengan memperhatikan interaksi antara berbagai sebab timbulnya serangan hama. Pada kuliah yang lalu kita sudah bahas sampai kepada berkurangnya keanekaragaman genetik. Banyak hama atau penyakit tanaman yang mampu mengatasi faktor ketahanan tunggal yang ada pada tanaman ini. Jadi faktor genetik yang menimbulkan resisten pada tanaman inang, ya, ini mampu diatasi oleh beberapa jenis penyakit tanaman, sehingga akhirnya kita tidak bisa menggunakan tanaman, salah satu jenis tanaman yang resisten terus menerus. Selanjutnya yang ketujuh, jarak tanam. Jarak tanam ini sangat penting, artinya untuk menghambat terjadinya ledakan serangan penyakit. Karena dengan jarak tanaman yang diatur, pertumbuhan tanaman bisa mencapai titik optimal. Nah, kalau kita abaikan masalah jarak tanam ini, maka disinilah gangguan patogen itu menjadi masalah. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yaitu penanaman terus menerus. Nah, ini salah satu penyebab yang sangat penting. Apabila satu jenis tanaman tetap berada pada satu tempat yang sama selama jangka waktu yang panjang, ini bisa menimbulkan penyakit atau serangan penyakit hama dan penyakit. Biasanya secara alami di hutan-hutan belantara, tanaman itu terhindar dari serangan hama dan penyakit tanaman karena terjadi perpindahan secara alami dari satu tempat ke tempat lain. Sementara kita saat ini selalu memaksakan kondisi lapangan yang tetap, sehingga menimbulkan gejala serangan hama dan penyakit. Penyebab lain adalah unsur hara. Unsur hara juga merupakan salah satu faktor penyebab munculnya serangan hama dan penyakit. Kenapa demikian? Karena perubahan
keadaan tanah akibat pemupukan atau penambahan unsur hara ini akan berpengaruh terhadap kandungan unsur dalam jaringan tanaman yang secara tidak langsung akan menyebabkan perbedaan tingkat kepadatan populasi hama dan penyakit. Kenapa? Karena tanaman-tanaman yang mempunyai unsur berbeda ini sangat berpengaruh kepada keinginan dari patogen atau penyakit berkembang biak. Selanjutnya, masa tanam. Seringkali tanaman dapat menghindar dari serangan hama dan penyakit karena masa tanaman yang tidak sesuai dengan perkembangan populasi hama di lapangan. Jadi siklus hidup dari hama atau penyakit ini dapat kita jadikan untuk usaha mencegah serangan hama. Karena jarak tanaman yang tidak sesuai dengan perkembangan pusatanya ini bisa kita bentuk atau kita kondisikan karena masa kita bercocok tanam. Asosiasi antara tanaman dan hama penyakit. Beberapa jenis hama atau penyakit mampu makan beberapa spesies tanaman. Artinya mempunyai kemampuan atau menjadikan beberapa spesies tanaman menjadi tanaman inangnya. Karena itu hama atau penyakit ini dapat dengan mudah berpindah dari satu jenis tanaman ke jenis tanaman lainnya. Apabila satu jenis tanaman inang tidak ada, dia bisa mencari jenis tanaman yang lain. Ini yang kita sebut dengan asosiasi antara tanaman dan hama. Nah, asosiasi antara tanaman dan hama ini sebenarnya sangat penting bagi kita karena kita bisa membatasi perpindahan atau serangan hama dan penyakit dari satu daerah ke daerah yang lain. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.